Timur Leste memang sudah resmi keluar dari Republik Indonesia. Namun seperti biasa, setiap perpisahan bukan berarti terjadi permusuhan. Sebenarnya hubungan antara Indonesia dan Timur Leste itu baik-baik saja. Walaupun sebenarnya pada saat awal-awal perpisahan, ada rasa haru dan juga rasa sedih. Sebagaimana kita lihat, bagaimana reaksi RRI pada saat terakhir kali mengudara di Timur Leste. Penyiar radio RRI menyampaikan rasa harunya saat perpisahan di Timur Leste pada saat terjadi jajak pendapat. Saudara pendengar sekalian, khususnya di Timur-Timur, pada hari ini Kamis 23 September 1999 berakhir sudah tugas kami melalui Radio Republik Indonesia di Bumi Lorosai pada frekuensi 88,2, 99,3 kHz dan 684 MHz. 23 tahun 38 hari kami dengan setia menemani Anda kapan saja dan di mana saja. Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku, saudara pendengar yang tercinta, manakala masih bersandar kerinduan di relung hati kalian, ingatlah bahwa 52 stasiun Radio Republik Indonesia dari Banda Aceh hingga Irian Jaya tetap masih ada membawa berita, penerangan pendidikan dan hiburan. Begitu juga dengan rasa haru dan gembira. Tentu saja dilampiaskan oleh masyarakat Timur Leste yang pro kemerdekaan. Setelah selesainya referendum dan mereka mendulang suara terbanyak dan berhasil keluar sebagai pemenang dalam kontestan itu, terakhir mereka menjadi sebuah negara yang merdeka. Maka pada saat itu, mereka pun meluapkan kegembiraannya dengan bersorak-sorai karena merasa bahwa mereka telah menang dalam memperjuangkan hak-hak mereka selama ini. Namun teman-teman tahu nggak bahwa rasa gembira tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Timur Leste dan juga para pejuang kemerdekaan Timur Leste, tapi juga para aparat Indonesia, para tentara juga merasa sangat gembira karena mereka juga menganggap telah selesai misinya di Timur Leste. Beban mereka selama ini yang hidup di daerah konflik sudah tidak ada lagi. Mereka tidak ada terlibat dalam perang dengan pertempuran, walaupun perang itu yang terjadi sesama saudara se-Indonesia pada waktu itu. Apa yang diputuskan oleh komando atas bahwa Timur-Timur harus dimerdekakan, berarti kita harus menerima dengan ikhlas. 1, 2, 3. Momen sedih lainnya juga dirasakan oleh warga Timur Leste yang pro otonomi. Mereka selama ini juga berjuang untuk menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Namun pada akhirnya juga gagal karena mereka dikalahkan oleh yang pro merdeka Timur Leste. Kita bersyukur karena sudah mendapat rumah tembok yang bagus, jadi kita bangga. Saudara-saudara kita yang dulu di Timur Leste juga sudah menjadi warga negara Republik Indonesia dan sudah menjadi warga desa Sedawan. Sehingga kawin-mawin dan sudah membaur, kami semua sama-sama untuk tinggal di tempat ini. Selain momen sedih tersebut dirasakan oleh masyarakat Timur Leste, juga momen sedih dirasakan oleh warga Timur Leste yang sudah berada di Indonesia. Momen sedih tersebut terjadi karena sebahagian besar daripada keluarga mereka masih berada di Timur Leste, namun setelah Timur Leste merdeka, tentu saja mereka untuk melewati atau menjenguk keluarga mereka yang ada di Timur Leste harus memakai paspor, sehingga mereka kerap kali berjumpa keluarga mereka di perbatasan. Dan teman-teman tahu nggak, setelah Timur Leste merdeka, untuk berjumpa dengan kerabat dan keluarga mereka ternyata sedikit agak sulit karena kedua belah pihak, baik yang dari Timur Leste ataupun yang dari Indonesia, mereka sama-sama diawasi oleh aparat keamanan yang berjaga-jaga di perbatasan. Dan teman-teman juga harus tahu, setelah Timur Leste merdeka, aparat keamanan dari kedua belah negara saat ini sudah tidak lagi saling curiga mencurigai. Mereka seringkali bergandeng tangan di dalam menjaga perbatasan. Walaupun dulunya mereka berseteru atau berkonflik, maka setelah Timur Leste merdeka, kedua negara ini, aparat keamanannya saling menjaga keamanan dan tidak saling mencurigai antara satu sama lain. Sehingga mereka boleh dikatakan sebagai salah seorang saudara, dan Indonesia merupakan saudara tertua yang harus mereka hormati. Di perbatasan, mereka terlihat bergandeng tangan dalam menjaga situasi keamanan di sana. Indonesia yang selalu mengedepankan
sisi kemanusiaannya juga menganggap bahwa tentara-tentara yang ada di Timor Leste adalah sebagai saudara mereka juga yang harus menjaga hubungan baik ini agar tidak terjadi konflik. Walaupun banyak yang menganggap bahwa kehidupan Timor Leste saat ini menderita setelah merdeka, namun pada hakikatnya sebahagian besar daripada rakyat Timor Leste merasa puas dan senang dengan kemerdekaan ini karena ini adalah hasil daripada cita-cita mereka untuk mewujudkan kemerdekaan Timor Leste. Apapun resiko dan konsekuensinya tentu sudah siap mereka terima. Walaupun dulunya Indonesia dianggap penjajah oleh warga Timor Leste, tapi harus dipahami bahwa pada saat Timor Leste melobi ingin masuk ke dalam negara-negara ASEAN, satu-satunya negara yang pertama sekali mendukung Timor Leste menjadi bagian daripada negara ASEAN adalah Indonesia. Dan Singapura menjadi negara yang sangat kental menolak Timor Leste menjadi bagian daripada anggota ASEAN karena dengan alasan keanggotaan anggota ASEAN itu terbatas. Dan juga ketika Timor Leste menjadi bagian daripada anggota ASEAN akan menjadi beban terhadap anggota ASEAN. Perjuangan panjang Timor Leste untuk menjadi bagian daripada anggota ASEAN dibantu oleh negara Republik Indonesia. Walaupun pada akhirnya Timor Leste juga resmi diterima sebagai anggota ASEAN. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa Indonesia itu sangat baik. Mereka tidak dendam kepada Timor Leste, walaupun dulunya Indonesia dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan Timor Leste, sehingga Timor Leste bersikeras untuk menuntut kemerdekaan dari Republik Indonesia. KTT ASEAN ke-40 dan 41 yang berlangsung mulai Jumat 11 November 2022 ini didominasi pembahasan isu eskalasi kekerasan dan kebuntuan politik di Myanmar. Dalam kesempatan tersebut, ASEAN juga secara prinsip menyepakati menerima Timor Leste sebagai anggota ke-11. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang didirikan pada 1967 oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di usianya yang lebih dari 55 tahun, ASEAN terus mengembangkan keanggotaannya, mulai dari Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pada 2022 ini, ASEAN menerima Timor Leste jadi anggota ke-11. Nah, sahabat Rampo, begitulah sisi manis dan pahitnya kehidupan warga Timor Leste setelah merdeka. Sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Silakan berikan komentar Anda jika ada hal yang ingin disampaikan di dalam setiap video yang kami sajikan.